berharap Ramadan ini bisa membawa ujian lancar, ibadah-ibadahnya terjalan dengan baik dan aku harapannya sih pastinya lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Apa sih kegiatan atau program dari Rohis selama bulan Ramadan ini? Salah satu program besar yang dilaksanakan di Bentang itu ada namanya Isra. Isra itu kayak ya apa dari festival Islam Ramadan apa sih? Ada namanya di kegiatan Isra itu namanya Ramadan Alikan Kabar Bergerak gitu. Dan itu di situ teman-teman kita buka kayak open recruitment itu, daftar itu buat teman-teman yang kita bareng-bareng sampai saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rohis Polstat STIS, podcast yang akan menemani kita dalam memahami hikmah dan ajaran-ajaran Islami. Baiklah, perkenalkan, saya Rahmat Hidayat akan menemani teman-teman dalam podcast episode kali ini. Tentu di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa orang teman, yaitunya mahasiswa Polstat STIS, yaitunya Kevin Atafotoni. Gimana nih kabarnya Kevin? Alhamdulillah baik. Gimana Rahmat kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin dari teman-teman masih ada nih yang belum kenal sama Kevin. Nah, mungkin dari Kevin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Kevin, Atafotoni Ramada, bisa dipanggil Kevin. Aku asalnya dari Jambi, program studi komputasi statistik dari kelas 2 KS1. Wah, Kevin dari Jambi ya. Oke, di sini tidak hanya bintang tamu, kita juga mendatangkan seorang narasumber, yaitunya Laudera Zandik dari UKM Kerohanian Islam Polstat STIS. Assalamualaikum Zandik, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Rahmat gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin dari teman-teman juga ada nih yang masih belum kenal sama Kak Zandik. Mungkin dari Zandik bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, aku Laude Rafiq Zandik Badarun, biasa dipanggil Zandik. Sekarang aku mahasiswa Polstat STIS di tingkat 2, tepatnya di Prodi Komputasi Statistik, dan aku sekarang di kelas 2 KS2. Asalnya dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara dan juga Jambi. Wah. Jadi narasumber kita ini bisa dibilang ada dari Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur. Nah, mungkin pada podcast kita kali ini kita nih bakal membahas nih terkait tips dan trik menjalani bulan Ramadan. Nah, karena mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, mungkin dari Kevin nih, apa sih yang biasanya spesial nih dari bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya? Kalau di daerahku sendiri itu di Jambi itu ada namanya Pasar Bedo. Itu pasarnya dari siang menjelang maghrib itu udah mulai buka. Nah, itu buat teman-teman masyarakat setempat buat nyari takjil atau bahan buka puasa gitu. Kalau buat yang nggak masak atau apa. Gitu. Terus juga biasanya ada kajian-kajian rutin yang diadakan pemerintah, khususnya biasanya tuh di masjid agungnya kota gitu-gitu. Itu juga ada. Terus juga biasanya ada reuni-reuni kecil sama teman-teman, bukber gitu, buat live update, sekedar ngobrol-ngobrol santai singkat kayak gitu. Jadi lumayan banyak ya kegiatannya, mulai dari adanya pasar menjelang berbuka, kegiatan-kegiatan kajian selama bulan Ramadan dan juga reunian. Nah, mungkin itu nih dari Kevin daerah Jambi. Nah, mungkin dari daerah Sulawesi ada yang beda nih gitu selama bulan Ramadannya. Sebenarnya karena kita masih Indonesia ya, jadi kurang lebih sama dengan Kevin. Kayak ada sebelum berbuka, menjelang berbuka gitu, pas ngabuburit di pasar itu rame karena momennya ya, karena momennya di Ramadan. Jadi biasanya jajanan-jajanan yang gak ada di luar bulan Ramadan, pas Ramadan ada. Terus yang salah satu yang aku rindukan itu kalau di rumahku sendiri itu biasanya kami sebelum bulan Ramadan, misalnya besoknya gitu, kami ngumpul-ngumpul dulu bareng keluarga, terus kayak baca doa, dan itu kayak ada hidangan-hidangannya gitu. Jadi pas kemarin pas tingkat 1 dan udah di sini, jadi kayak ada yang kurang aja gitu, biasanya ngumpul-ngumpul sama keluarga sebelum Ramadan gitu. Ada menu-menu yang spesial gitu di bulan Ramadan, dan juga mungkin ada kumpul-kumpul keluarga mungkin lebih sering dibandingkan bulan yang lain. Nah, mungkin di sini Kevin dan juga Zandik
mungkin dulunya menjalani ibadah puasa di kampung daerah Jambi dan juga Sulawesi, dan sekarang udah menjadi mahasiswa dari Polstar STIS. Nah, apa sih perbedaan yang terasa gitu dalam menjalani bulan Ramadan ini? Kan dulunya melaksanakan Ramadan di kampung, sekarang melaksanakan bulan Ramadan sendiri gitu sebagai mahasiswa. Nah, mungkin dari Kevin dulu nih. Kalau aku kan kalau kita udah jadi mahasiswa STIS itu Ramadan di awal Ramadan kita pasti jauh dari orang tua ya, karena kita masih ngejalanin kegiatan akademik yang ada di STIS. Itu pasti perbedaan yang pertama pasti kita buka puasanya sendiri, sahurnya sendiri, gak ada yang bangunin juga, jadi kita harus pintar-pintar atur waktu istirahat biar kita bisa bangun sebelum subuh buat sahur. Terus juga biasanya kan kalau di SMA aku juga sebelumnya itu aku asrama ya. Nah biasa kalau awal Ramadan, hari pertama Ramadan itu aku dikasih waktu pulang buat ngerasain Ramadan pertama bareng keluarga. Nah kalau di STIS itu kan kita nggak ada kayak gitu. Nah itu perbedaan juga. Tadi itu mungkin aku lihat tuh kayak kalau dulu tuh dibangunin gitu, sekarang bangun sendiri. Nah kalau nggak bangun tuh gimana ya? Kalau nggak bangun ya berarti kita mau nggak mau ini sih tetap puasa ya, tapi kita harus nahan laparnya karena ya konsekuensi juga bagi diri kita. Jadi harus kalau nggak sahur tuh lebih berusaha ekstra gitu. Mungkin dari tadi nih, apa sih perasaan yang beda gitu melaksanakan ibadah puasa di kampung dan juga sebagai mahasiswa Polstar STIS gitu. Oke, kurang lebih tentu sama ya sama Kevin, karena sekampus juga. Yang paling terasa bedanya itu emang bener dulu tuh kayak sebelum di STIS itu kita bareng keluarga kan, jadi kayak kalau mau sahur berbuka itu seringnya bareng-bareng keluarga. Tapi sekarang itu tantangannya sih, misalnya sahur sendiri, berbuka sendiri. Tapi kalau misalnya berbuka tuh biasanya kan di masjid tuh ada tuh yang nyediain menu berbuka, jadi biasanya bareng sama teman sekos terus ke masjid mana gitu buat buka bareng gitu. Terus kalau untuk yang tadi tuh yang sahur itu sih emang konsekuensi ya, kalau misalnya nggak bangun gitu kelewat. Pernah nggak bangun juga gitu? Pernah, sama karena biasanya apalagi pas zaman UTS gitu kan, kita kan itu kayak hari UTS belajar terus misalnya kayak kelelahan gitulah. Jadi misalnya bangun udah azan subuh, udah nggak sempat lagi, atau misalnya bangun tapi udah beberapa menit lagi waktunya. Jadi kadang kalau misalnya misalnya bangun udah azan kayak udah nggak sahur. Tapi kalau misalnya udah mepet kadang biasanya hanya minum air putih doang gitu. Tapi mungkin kayak kalau misalnya ada stok cemilan-cemilan gitu kayaknya bisa dipakai buat ganjal gitu. Jadi kayak lebih bervariasi aja gitu sih. Jadi kalau dibandingkan dengan di kampung sama di sini tuh mungkin sahurnya ya kayak kadang-kadang lupa sahur gitu. Oh sama, atau mungkin kalau lupa sahur itu kita bisa sahur sebelum kita tidur. Makan sebelum kita tidur. Oh jadi tidurnya lebih lambat gitu? Enggak, biasanya iya lebih lambat. Kayak misalnya jam 1, jam 2, mungkin sebelum tidur kita bisa makan dulu. Bisa mempersiapkan diri gitu ya. Nah mungkin tadi juga ada menunggu ataupun kayak ada buka bersama gitu. Nah, itu buka gratis. Biasanya masjid itu biasanya kecil apa ada nasinya juga? Dari Kevin dulu deh. Aku karena kosku jauh ya, jadi aku jarang buka bersama di kampus. Jadi aku kayak kurang tahu gitu. Jadi kayaknya yang lebih tahu. Kalau misalnya di kampus di Maskam ya, biasanya semuanya di masjid dekat, di masjid pas di lingkungan Polstar STIS itu biasanya itu kayak bervariasi juga sih, tergantung. Misalnya kan biasa tuh ada tuh kayak di kampung-kampung, kayak misalnya di masjid ini yang hari ini siapa nih masyarakat yang akan bawa bukaannya gitu loh. Jadi ada jadwalnya sendiri gitu. Biasanya gitu, entah ada jadwalnya atau misalnya tiba-tiba ada yang nyumbang menu berbuka gitu, biasanya ada. Jadi kayak lebih bervariasi sih kalau itu di kasusnya di Maskam, di masjid kampus. Tapi kalau misalnya di masjid dekat kosanku kayaknya kurang lebih sama deh, ada jadwalnya juga. Dan biasanya itu kayak jajan-jajannya kayak risol, terus gorengan, ada minumannya juga gitu. Tapi dengar-dengar sih ada kayak beberapa temen tuh katanya di masjid dekat kosannya ada yang makan beratnya juga gitu. Ada penasi gitu. Oke, nah mungkin terkait bulan Ramadan juga nih, kan
dulu tuh tinggal di kampung, sekarang tuh sudah menjadi mahasiswa. Tentu mahasiswa itu tidak luput dari yang namanya kesibukan. Nah, apa sih kesibukan mahasiswa Polstat STIS selama bulan Ramadan gitu? Apa sih yang dibanding sebagai tinggal di kampung dan jadi mahasiswa tuh kesibukan mahasiswa apa sih gitu di bulan Ramadan? Mungkin dari Kevin nih dulu. Kalau kita bandingin sama ketika kita di kampung sama jadi mahasiswa, itu pasti perbedaannya pertama, kalau kita jadi mahasiswa itu kita pasti ada tugas yaitu belajar. Itu pasti kita apalagi di SIS itu biasanya Ramadan itu bertepatan sama pelaksanaan ujian tengah semester. Nah itu biasa aku sebagai mahasiswa STIS biasanya kegiatannya biasa belajar, terus juga ada ibadah Ramadannya. Berarti ntar waktunya bisa dibagi antara istirahat, belajar sama ibadah gitu. Kalau buat di kampung itu kita kan nggak ngapa-ngapain ya biasanya. Nah pasti kita bisa nyari kegiatan positif lainnya. Kayak tadi aku sebutin kalau di tempat aku tuh biasanya ada kajian rutin dari pemerintah. Nah itu kita bisa ikutin kalau sempat dan ada waktunya. Terus juga bisa sekedar silaturahmi bareng teman-teman lama, bisa ngobrol santai atau sekedar live update aja juga bisa. Terus kumpul-kumpul sama keluarga juga jadi momen spesial ya di bulan Ramadan ini. Wah, jadi sebagai mahasiswa Polstat STIS harus menghadapi ujian tengah semester di tengah bulan Ramadan. Jadi kita harus perlu menyiapkan tenaga ekstra ya. Karena mungkin kita sebagai mahasiswa juga sama-sama tahu lah ya, dibanding dengan perkuliahan biasa itu UTS lebih menguras tenaga. Nah mungkin dari Zandik nih, apa sih kesibukannya gitu? Kan kita mahasiswa STIS gitu, menghadapi UTS bersamaan dengan bulan Ramadan. Dari Zandik gimana sih cara menghadapi itu agar tetap bisa berjalan seimbang gitu antara UTS, antara ibadah dan juga belajarnya gitu. Benar-benar mungkin kurang lebih sama kayak Kevin, kayak lebih ke bagi-bagi waktu aja sih, kapan harus manfaatin momen Ramadan, dan sekaligus kita juga di sisi lain harus nyiapin apa ya, misalnya belajar buat UTS gitu, kayak review materi, belajar latihan soal, terus mungkin biasanya ada belajar kelompok sama teman-teman. Jadi di apa ya, lebih direncanain aja, dan itu biasanya perlu banget sih kayak rencanain sebelum bulan Ramadannya itu masuk gitu, sebelum kita masuk di satu Ramadan gitu, biar setidaknya kita udah merencanakan gitu kira-kira pas nanti Ramadan dan ada UTS ibadahnya buat manfaatin waktu Ramadannya kapan, terus nyicil-nyicil buat review UTS-nya kapan gitu. Oh, jadi kita mempersiapkan bikin perencanaan dulu gitu sebelum masuk bulan Ramadannya. Nah, mungkin nih kan kita tuh sebagai mahasiswa nggak luput gitu dari yang adanya problem atau masalah gitu. Nah, apa sih masalahnya gitu kan? UTS sekaligus Ramadan tentu terkadang nggak berjalan sesuai rencana gitu. Nah, gimana sih kalau dari Zandik nih, gimana sih cara menghadapi itu gitu? Kalau rencana yang dibuat sebelum Ramadan itu nggak sesuai dengan yang diinginkan. Buat kegiatan yang nggak sesuai rencana itu sebenarnya udah banyak kita temui ya, apalagi sekarang udah jadi mahasiswa. Misalnya kayak kadang kita ngatur jadwal belajar atau jadwal ngerjain tugas, tapi ternyata pas kita mau eksekusi itu malah meleset gitu kan. Nah biasanya sih aku kayak apa ya, mencoba buat adaptif gitu, karena mau gimana lagi kan, waktunya tetap bakal jalan. Jadi kayak misalnya misalnya jam ini harus belajar, tapi ternyata kita lagi ada sesuatu hal lain yang harus dikerjain, jadi nggak bisa pas gitu loh sesuai yang kita rencanain. Jadi kayak oh iya nggak apa-apa belajarnya di apa ya, diundur, tapi nanti waktu yang lain jadi kepotong juga sih. Jadi lebih diatur-atur mana yang lebih prioritas gitu. Jadi kalau nggak sesuai rencana kita memprioritaskan mana yang lebih penting dulu gitu. Nah mungkin dari Kevin nih. Kalau aku buat ngatasin distraksi selama Ramadan, apalagi selama UTS, itu aku biasanya kalau masalah yang bisa aku hadapi itu biasanya pertama itu kalau abis ujian itu pasti aku sakit ya, kayak
Iya, pokoknya aku nggak tahu kenapa kalau aku setiap ujian itu pasti ada sakitnya. Itu emang rutin tiap sebelum ujian apa gimana? Bukan kan sebelum sih, tapi lebih tepatnya selama berjalan ujian itu. Tapi sakitnya bukan yang parah gitu ya, bahkan kayak demam atau sakit kepala gitu-gitu. Nah itu Di perkuliahan biasa apakah sakit juga atau khusus di ujian gitu? alhamdulillah kayaknya di ujian doang. Aku biasa kayak gitu. Nah itu biasanya aku ngatasinnya dengan istirahat ya, tidur. Karena mau gimana pun kesehatan nomor satu. Tapi kita bukan semerta-merta istirahat sepenuhnya satu hari itu, tapi pasti ntar bagi waktunya juga biar kita bisa belajar. Jadi waktu ujian kita nggak tambah sakit nih, nggak tambah sakit pusing atau tambah demam. Oke, jadi di masa-masa ujiannya itu justru waktu istirahatnya lebih banyak gitu dibanding waktu belajarnya apa bagaimana? Tapi tuh kalau aku dengar dari dosen-dosen ya, sebenarnya kalau menjelang ujian itu sebenarnya kita harus lebih banyak istirahatnya biar kita tenang. Tapi namanya juga mahasiswa pasti nggak ada tuh ujian, sebelum ujian kita istirahat yang benar-benar istirahat. Kita pasti ada belajarnya, bahkan kadang apalagi mahasiswa stis itu pasti sampai bergadang ya buat belajar gitu-gitu. Nah, aku tadi maksudnya bukan semerta-merta kita banyak istirahatnya gitu ya. Itu kalau misalnya situasi dan kondisinya itu kita ada kendala sakit ya gitu ya. Kalau kita paksain, pasti nanti kita waktu ngerjainnya makin nggak fokus, terus nilainya juga hasilnya jadi jelek dan sebagainya gitu. Oh, jadi kalau selama ujian itu mungkin udah rentan atau biasa sakit, mungkin bisa seperti Zadik tadi ya, membuat perencanaan terlebih dahulu gitu. Ya mungkin bisa belajar jauh-jauh hari sebelum masa-masa ujian kayak gitu. Jangan kalau sempat, kalau kita udah tahu kita suka sakit masa-masa ujian, kayaknya kita harus belajar jauh-jauh hari biar nanti waktu ujiannya kita tinggal review doang. Tuh. Oke, jadi di sini kita mahasiswa Polster STIS juga ada yang namanya UKM Kerohanian Islam. Nah, Zandik yang merupakan bagian dari UKM Kerohanian Islam nih, apa sih kegiatan ataupun proker-proker dan rohis nih selama bulan Ramadan ini? Untuk di UKM Kerohanian Islam atau yang biasa kita sebut rohis itu, salah satu proker besar yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu ada namanya Fisra. Fisra itu kependekan. Fisra itu kayak ya akronim dari Festival Islam Ramadan ala Statistisi. Jadi Fisra ini itu kegiatannya apa sih? Bergerak di bidang apa gitu? Di Fisra itu sendiri kita punya 5 subkegiatan gitu. Yaitu ada kajian spesial Ramadan. Itu tuh ada 2 kajian, yang seri pertama sama seri kedua. Yang seri pertama itu biasanya diadain ketika menjelang atau awal-awal Ramadan gitu. Jadi buat kayak menambah semangat kita gitu. Misalnya buat ini kita udah mau Ramadan atau lagi awal-awal Ramadan, biar kita mendengarkan materi-materi gitu tentang seputar keislaman untuk kita makin siap lagi menjalani bulan Ramadan. Oh, berarti kajian itu tuh sebelum dilaksanakannya bulan Ramadan atau di awal-awal Ramadan? Biasanya itu tergantung kondisi tiap tahunnya sih, karena kita sesuaikan biasanya apakah UTS dulu atau Ramadan dulu biasanya gitu. Jadi biasanya kajiannya itu di awal atau sebelum, dan nanti ada seri 2-nya ketika udah menjelang akhir Ramadan. Itu sih salah satu sub kegiatannya. Berarti bisa dibilang sebelum mahasiswa STIS ujian UTS nih, mereka akan bisa mendengarkan kajian terlebih dahulu. Tadi itu yang pertama, yang kedua apa nih kegiatan dari? Yang kedua tuh ada juga Fisration atau Fisra Competition. Jadi itu lomba-lomba yang diadakan di bulan Ramadan, tentunya biar mengisi apa ya? Biasanya bulan Ramadan tuh kadang ada kebosanan gitu kan teman-teman, biasanya karena misalnya udah libur kuliah dan kayak pengen cari sesuatu yang bermanfaat. Jadi Fisration itu kayak lomba biar teman-teman bisa menyalurkan kreasinya, kreativitasnya di bulan Ramadan, dan itu temanya juga masih disesuaikan dengan tema Ramadan. Biasanya itu ada reel, semua poster dan sebagainya gitu. Oh, berarti kayak setelah UTS masih wastis nggak langsung main-main doang gitu, bisa mengisi waktunya dengan mengikuti lomba. Bisa. Ya tadi yang kedua, nah yang ketiga apa nih? Ketiga itu ada namanya di subkegiatan Fisra itu namanya Ramadan Alihkan Gabut, RAG. Iya. Jadi itu di situ teman-teman kita buka kayak open recruitment gitu, pendaftaran gitu buat teman-teman yang kita bareng-bareng
apa ya, saling mengingatkan buat mengerjakan amalan-amalan yaumiah di bulan Ramadan. Mungkin nanti Kevin bisa daftar juga kali ya. Oh iya. Kevin apakah udah daftar nih RAG? Aku belum daftar, cuman kayaknya bakal daftar deh setelah dengerin dari Zandik. Jadi mungkin nanti tuh di RAG itu ada beberapa level ya. Kita sesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan teman-teman yang mau daftar. Ada level 1 2 3 itu nanti ada komposisi gitu. Sebenarnya bukan apa ya, bukan kayak kita ingin saling saingan buat pamer-pamer ibadah gitu, bukan sih, tapi kita itu lebih tujuannya buat saling mengingatkan buat ke fastabiqul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti RAG itu kita punya target sendiri atau bagaimana? Iya, nanti ketika kita ada satu ada level 1 2 3 kan. Jadi itu kayak kita lihat kegiatan-kegiatan di per levelnya itu apa aja. Jadi ketika kita misalnya milih level 1, terus kegiatan-kegiatannya itu ada beberapa kan di daftarnya. Nanti ada tuh dibuatin kelompok-kelompok. Nah, di kelompok itu nanti ada kakak PJ-nya atau penanggung jawab yang buat ngingetin gitu. Jadi kayak disebar form, terus kayak kita ngisi, oh misalnya hari ini kita udah misalnya tahajud, udah dengan kajian, atau dengan misalnya kita udah duha dan sebagainya. Oh, berarti RAG ini kayak pengingat dan juga wadah kita. Iya, buat sama-sama gitu. Biar kita kedepannya bisa terus, karena di situ juga kelompok ya. Iya. Biar kita terus setiap harinya terus bertambah gitu amal. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa nih? Yang keempat itu kami ada koper namanya. Itu konten pengingat di bulan Ramadan. Itu jadi Visra itu punya IG sendiri juga ya. Teman-teman bisa kunjungi di Visrastis di Instagram. Kevin udah follow apa belum nih? Aku baru tahu nih, jadi nanti Oh ya, biar di situ nanti kita akan ada upload gitu tentang konten-konten yang bisa menambah semangat kita di bulan Ramadan ini gitu. Kayak seputar info-info keislaman atau misalnya cerita-cerita, dan itu disesuaikan dengan temanya di Visra itu sendiri gitu. Oke. Nah, udah 4 nih. Berarti tinggal satu lagi nih, kegiatannya apa tuh? Untuk kegiatan yang terakhir itu kami ada kegiatan sosial. Jadi itu tuh insya Allah bakal terbagi menjadi 2 program lagi. Yang pertama ada berbagi takjil. Itu nanti kami rencananya laksanain setelah UTS, buat bagi takjil di misalnya di jalan-jalan gitu menjelang berbuka puasa gitu. Bagi orang-orang yang kurang mampu. Ya, ataupun misalnya ada yang safar gitu kan, nanti pasti kita nyesuaiin kondisinya lagi gitu. Terus bakal ada open donasi juga. Nanti kita itu bakal ngumpulin donasi. Setelah itu kita bakal nerusin ke misalnya ke panti asuhan, atau nanti kita mikirkan target yang kira-kira cocok buat menerima itu yang mana gitu. Jadi ada kita memberikan bantuan juga ya. Mumpung di bulan Ramadan juga kan. Menambah keberkahan. Nah, mungkin dari Kevin nih, dari 5 kegiatan Visra tadi, mana sih yang bikin kamu tertarik gitu? kayaknya pengingat tadi ya, karena kan aku di kos sendiri, terus aku nggak ada teman kos juga, jadi mungkin itu bisa jadi wadah buat aku mencari pengingat buat aku bisa bangun sahur, ngelakuin ibadah dan sebagainya gitu-gitu ya. Terus aku juga mau tanya nih, itu kan kegiatannya banyak banget tuh. Gimana buat teman-teman mahasiswa yang pulang pergi yang rumahnya jauh dari kampus, itu kegiatan offline atau online? Buat kegiatan itu sendiri semua itu full online, kecuali yang kajian seri 1. Karena kajian seri 1 itu biasanya karena itu sebelum UTS, jadi biasanya kita rangkaikan dengan program dari Rohis juga, yaitu doa bersama sebelum UTS. Jadi misalnya habis kajian terus kita doa bersama mempersiapkan UTS sebagai salah satu ikhtiar kita buat meminta kelancaran pada UTS. Berarti kajian pertamanya online. Pertamanya itu offline, insya Allah. Itu aja sih yang offline-nya, selebihnya online. Jadi kayaknya yang offline itu kalau aku nggak salah ingat, nah itu ada kajian seri 1 yang awal dan ada bagi takjil. Iya. Jadi untuk yang pengingat tadi, kalau misalnya kita udah balik ke kampung nanti setelah UTS itu masih tetap jalan, karena itu secara online di WA gitu, by group gitu. Ya, jadi jangkauannya bisa kemana aja dan mahasiswa mana aja ya. Nah, terkait kegiatan Visra tadi kan lumayan banyak ya, 5 kegiatan yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang mana itu
bulan Ramadan itu rentangnya cuma 1 bulan gitu. Mungkin dari Zandik nih kan mahasiswa Postal STIS di bulan Ramadan juga menghadapi UTS gitu, mungkin lumayan pusing dalam membagi waktunya. Nah, gimana sih cara Zandik nih mengajak teman-temannya sesama mahasiswa, atau mungkin kalau Visranya buat yang lain gitu, gimana sih cara mengajak mereka agar mau bergabung di Visra gitu, atau mungkin di salah satu kegiatan Visra gitu. Oke. Kalau dari kepanitiaannya itu sendiri, karena tadi balik lagi yang kegiatannya ada 5 dan lumayan banyak itu, jadi kami itu udah persiapan dari Januari. Wah, udah lama ya. Januari dan Februari itu kami udah rancang kegiatan Visranya itu agar ketika masuk bulan Ramadan dan UTS itu kita udah ya tinggal moles-moles dikit lagi, jadi tinggal waktunya eksekusi, jadi bisa lebih memanfaatkan Ramadan itu sendiri gitu. Jadi tinggal jalanin kegiatannya, kayak misalnya konten pengingat tadi itu, atau misalnya yang RAG tadi itu udah langsung dieksekusi gitu. Jadi tinggal ya udah kita misalnya buat yang saling mengingatkan itu tinggal jalan buat saling mengingatkannya, dan terus yang konten-konten tadi itu karena udah dipersiapkan, jadi tinggal diupload sesuai waktunya gitu. Masya Allah sekali kegiatan dari UKM Qur'ani Islam ini ya. Tidak hanya mungkin ya kegiatan-kegiatan biasa saja, tapi di sini mereka membentuk panitia sendiri, yaitu Visra ya. Dan itu kegiatannya lumayan banyak. Nah, berarti jadi untuk kegiatan 5 kegiatan ya tadi, itu bisa buat maksudnya hanya untuk mahasiswa STIS aja atau ada buat umum? Maksudnya hanya untuk mahasiswa STIS aja atau ada buat umum? Kalau yang buat umum itu sendiri ada sih RAG yang Ramadan alihkan gabut. Itu tuh kayak yang aku bilang tadi, kayak yang ada level-levelnya, terus kayak saling ngingatin buat amalan-amalan di bulan Ramadan gitu. Wah, Masya Allah sekali ya. Jadi kegiatan mahasiswa Postal STIS selama bulan Ramadan itu sangat-sangat lengkap gitu, mulai dari UTS dan juga ada kegiatan-kegiatan dari Visra yang melengkapi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Nah nih, sebelum kita menutup nih podcastnya, apa sih harapan dari Zandik dan juga Kevin di bulan Ramadan ini? Apa sih yang ingin dicapai gitu? Mungkin dari... Oke, dari aku sebagai mahasiswa pastinya tentunya aku berharap Ramadan ini bisa membawa ujianku lancar, ibadah-ibadahnya terjalankan dengan baik, dan aku harapannya sih pastinya lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Karena kan udah ngejalanin Ramadan dengan situasi dan kondisi yang hampir sama dengan Ramadan sebelumnya, karena aku udah tingkat 2. Jadi aku harapannya bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Oke. Mungkin salah satu cara bisa menjadi lebih baik dari kedepannya itu bisa ikut bergabung dalam kegiatan Visra. Mungkin dari Zandik nih, apa sih harapannya di bulan Ramadan? Mungkin dari Zandik nih, apa sih harapannya di bulan Ramadan ini? Kalau aku harapan juga sama dengan Kevin ya, kurang lebih semoga bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ibadah-ibadahnya juga semoga bisa lebih rajin, lebih banyak, lebih ditingkatkan lagi. Selain itu semoga UTS-nya juga bisa lancar walaupun di Ramadan, tapi aku harapannya walaupun banyak kegiatan-kegiatan lain semoga nggak mengganggu. Wah, udah nggak terasa nih, udah hampir setengah jam kita menemani teman-teman semua, mulai dari pembahasan terkait kesibukan mahasiswa, dan juga apa sih kegiatan mereka di daerah masing-masing, dan juga yang terakhir pembahasan terkait Visra. Nah, mungkin cukup sekian sesi podcast kita pada episode pertama kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.